Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar anak-anak ibu yang soleh dan solehah? Sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang teks berita. Namun sebelum masuk ke pembelajaran hari ini, jangan lupa berdoa ya, agar apa yang ibu sampaikan dapat kalian pahami dengan baik. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tahun ajaran 2020-2021. Gimana nih kabar anak-anak ibu yang soleh dan solehah? Gimana liburannya? Seru atau membosankan? Membosankan ya? Pasti membosankan. Ibu yakin pasti membosankan. Karena kalian di rumah aja kan, nggak bisa kemana-mana. Kita sama-sama berdoa agar pandemi ini cepat berakhir ya, dan kalian dapat beraktivitas seperti sedia kala, dan kita dapat bertatap muka kembali dalam proses belajar mengajar ya. Oke, sekarang pada pembelajaran semester 1 di kelas 8, kalian akan mempelajari 5 teks ya. Untuk teks yang pertama ada teks berita. Sebelum masuk ke pengertian berita, ibu mau nanya dulu, kalian semua udah pernah nonton atau mendengarkan berita kan? Nah, siapa yang belum pernah nonton atau mendengarkan berita? Nggak ada kan? Jadi karena kalian semua udah pernah dengarkan dan menonton berita, langsung saja kita masuk ke materi berita yang pertama, yaitu pembelajaran teks berita. Dalam teks berita ini ada 6 hal yang harus kalian pelajari. Yang pertama ada pengertian berita, yang kedua itu ada ciri-ciri berita, yang ketiga unsur berita, yang keempat struktur berita, yang kelima itu ada kebahasaan teks berita, dan yang terakhir langkah menulis teks berita. Langsung saja kita masuk yang pertama ya, yaitu pengertian teks berita. Nih, di sini ada pengertian teks berita. Sebelumnya ibu mau nutup dulu nih, biar kalian nggak tahu ya. Ibu mau nanya, apakah kalian pernah nonton atau mendengarkan berita? Sudah kan? Ayo ngaku siapa yang belum pernah mendengarkan atau nonton berita. Sudah semua kan? Jadi pasti kalian paham apa itu pengertian teks berita. Berita dapat kita jumpai di dua, yaitu media elektronik dan media cetak. Kalau media elektronik itu bisa kalian jumpai di televisi, handphone, terus radio, apalagi ya. Misalnya kalau kalian cari berita di internet itu masuk ke media elektronik. Terus yang kedua itu melalui media cetak. Kalau cetak itu berupa koran, majalah, tabloid, dan yang lain-lain ya. Terus apa pengertian teks berita? Ini suatu teks yang melaporkan kejadian, peristiwa, atau informasi yang disampaikan secara fakta ya. Jadi kalau kalian menyampaikan berita itu harus berdasarkan fakta, tidak boleh hanya opini. Apalagi kalau hoax. Siapa di sini yang sukanya berhoax? Tuh, kalau berita nggak boleh ada hoaxnya ya. Terus disampaikan secara lisan maupun tulisan. Di sini nih, kalau lisan itu bisa kalian lihat di pembawa berita di televisi. Itu kan mereka menyampaikan secara lisan. Atau kalian dengar orang menyampaikan berita di radio, itu secara lisan. Tapi kalau secara tulisan itu ada di media cetak ya. Paham ya pengertian teks berita apa? Teks yang melaporkan kejadian berdasarkan fakta yang sebenarnya. Lanjut ke yang kedua, yaitu apa? Ciri-ciri teks berita. Ciri-ciri teks berita di sini ada 3. Yang pertama ada keterangan, yang kedua ada verba transitif, dan yang ketiga itu ada verba pewarta. Masuk dulu ke keterangan. Yang namanya keterangan itu pasti menjelaskan sesuatu. Jadi tugas keterangan di sini atau di dalam berita kalian itu adalah menjabarkan berita atau menjabarkan inti dari berita kalian. Keterangan-keterangannya itu nih, uraiannya menerangkan teks berita. Setelah itu masuk ke verba transitif. Verba itu sama dengan kata kerja. Jadi verba dalam teks berita dibagi 2, verba transitif dan verba pewarta. Kalau verba transitif, kata yang berupa objek dalam berita. Contohnya akan memulai, menuduh, menabrak. Misalnya beritanya tentang kucing ketabrak, siapa yang menabrak, itu masuk ke verba transitif.
Selanjutnya ada verba pewarta. Di sini contohnya mengatakan, memaparkan, dan memberitakan. Verba pewarta itu sering diucapkan oleh pembawa berita karena mengatakan, memaparkan, halo saudara, hari ini saya akan memberitakan gitu. Itu contoh dari verba pewarta. Oke? Selanjutnya ada unsur teks berita. Jadi di dalam berita ada 6 unsur yang harus kalian pahami. Kalau di dalam bahasa Indonesianya disebut adiksimba, singkatannya ya. Kalau dalam bahasa Inggris itu 5W tambah 1H. Apa aja Bu yang 5W tambah 1H nih? Ada what, where, when, who, dan why. Jadi arti dari semua ini apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana itu masuk ke adiksimba. Nanti dijelaskan atau disingkat menjadi adiksimba. A itu apa, di itu di mana, K yang K di sini ya itu kapan, si siapa, yang M itu mengapa, yang B-nya itu baru bagaimana. Jadi disingkat menjadi 5W tambah 1H. Terus kenapa harus ada ini di dalam berita? Kalau salah satu dari pertanyaan ini tidak bisa dijelaskan dalam berita yang kalian tulis, itu namanya beritanya belum lengkap. Karena berita yang lengkap itu harus berdasarkan unsur yang 6 ini. Misalnya kalian nulis berita tentang pencurian atau perampokan, ya. Terus kalian cari pertanyaan ini, apakah yang sedang terjadi, harus ada di teks berita itu. Terus di mana peristiwa itu terjadi, harus ada juga jawabannya. Jadi setiap pertanyaan yang berhubungan dengan 6 ini harus ada jawabannya di teks berita yang kalian tulis. Misalnya kalau ini, di mana kejadian berita tersebut, lah kalian nggak nulis, nggak ada kotanya atau keterangan di mana terjadinya, berarti berita kalian belum bisa dikatakan lengkap. Jadi bisa jadi orang yang menyangka kalau berita kalian itu adalah berita hoax, ya. Jadi stop penyebaran hoax dengan memperhatikan unsur teks berita yang 6. Oke? Selanjutnya, nih, kalau yang keempat itu ada struktur teks berita. Struktur teks berita itu ada 3. Bisa disebut sebagai segitiga. Kalau segitiga biasanya kan kerucutnya ke atas. Kalau untuk struktur teks berita yang kerucutnya, bagian kerucutnya ini yang di atas ini ke bawah, jadi disebut dengan segitiga terbalik. Semakin dia meruncing ke bawah berarti berita yang disampaikan itu semakin penting, ya. Yang pertama itu ada kepala berita, ya ini. Nah, ini kepala berita. Kepala berita ini isinya tentang pembukaan berita. Mulai dari salam, tanggal kejadian, di mana, itu masuk ke kepala berita, yaitu pembukaannya. Yang kedua ada tubuh berita. Nah, di bagian tubuh inilah kalian harus menyampaikan fakta-fakta yang sebenarnya tentang berita yang kalian tulis. Terus yang terakhir ada ekor berita atau penutupan berita. Jadi ingat ya, struktur teks berita itu sama dengan segitiga tapi melancipnya ke bawah. Semakin dia runcing ke bawah berarti berita itu semakin penting, ya. Semakin penting berita berarti harus disampaikan berdasarkan fakta, ya. Oke. Selanjutnya ada yang kelima. Apa yang kelima? Yang kelima ada kebahasaan teks berita. Dalam teks berita itu ada 5 unsur kebahasaan yang wajib kalian ketahui. Yang pertama itu adalah penggunaan kata baku, yang kedua penggunaan kalimat langsung, yang ketiga penggunaan konjungsi, yang keempat kata kerja mental, dan yang terakhir keterangan waktu dan tempat. Khusus untuk kebahasan teks berita ini, Ibu akan membaginya menjadi 2, ya. 1 minggu ini, besok 1 lagi minggu depan. Kenapa? Karena khusus teks berita itu pasti banyak kesalahan yang akan kalian lakukan, khususnya di penggunaan kata baku. Karena kalian pasti belum tahu, Bu, apa sih Bu bedanya kata baku dengan kata tidak baku? Lalu apakah pengertian kata baku? Di sini. Kata baku itu adalah kata yang digunakan untuk situasi formal. Biasanya kata baku itu yang terdapat di KBBI. Apa KBBI? Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya. Jadi kalian kalau dalam menulis berita itu tidak boleh menggunakan bahasa selain dari bahasa baku. Kalau kalian menggunakan kata gaul, itu namanya slang, ya. Bahasa gaul namanya slang, bukan band slang, tapi bahasa slang. Slang itu artinya bahasa gaul, kayak lo, gue, itu adalah kata
slang atau bahasa slang. Ya. Yang kedua, kalimat langsung. Apakah pengertian kalimat langsung? Nih, kalimat yang diucapkan secara langsung dan ditujukan secara langsung ke orang yang bersangkutan. Biasanya kalimat langsung itu identik dengan tanda petik, ya, petik atau kutip. Ya, kalau tidak ada kata petik, kalau tidak ada tanda baca petik dan kutip itu belum bisa dikatakan kalimat langsung. Misalnya, Bu Nana mengatakan hari ini kita ujian bahasa Indonesia. Itu kalimat langsung atau tidak langsung? Kalau dia ada tanda petik atau kutip itu masuk ke kalimat langsung. Ya. Yang ketiga itu adalah penggunaan konjungsi. Bu, konjungsi apa sih, Bu? Konjungsi itu adalah kata hubung, ya. Kata yang menghubungkan antar kalimat. Jadi penggunaan konjungsi. Apa contohnya di sini? Kalau untuk teks berita, itu konjungsinya ada konjungsi bahwa sebagai penerang kata. Yang keempat ada kata kerja mental. Di sini pengertian. Ya. Dan yang kelima ada keterangan waktu dan tempat. Jadi kalau tidak ada waktu, tidak ada tempat, itu berarti beritanya belum lengkap. Kalau berita belum lengkap berarti hoax. Oke, ya. Jadi bisa dipahami ya, kebahasan teks berita itu ada 5. Yang ini yang Ibu jelaskan hari ini itu hanya secara umum. Ya, tidak menyeluruh. Kenapa? Karena waktunya gak cukup. Jadi kita bikin 2 kali pertemuan. Untuk pertemuan selanjutnya nanti baru kita bahas satu-satunya, terutama yang bagian penggunaan kata baku. Ya, selanjutnya yang keenam adalah langkah-langkah menulis teks berita. Yang pertama, tentukan dulu sumber beritanya. Ya. Yang kedua, mendatangi sumber berita. Nih, yang kedua, mendatangi sumber berita. Misalnya kalian ingin membuat atau menulis berita tentang kebakaran. Kemarin tuh kayak kebakaran di sebelah torpedo, ya, bakso torpedo. Itu kan kemarin ada kebakaran. Terus kalian tentukan sumbernya. Sumbernya berarti di sebelah bakso torpedo. Mendatangi narasumber. Narasumbernya bisa jadi korban yang terkena musibah kebakaran itu. Terus kalian catat fakta-fakta penting yang ada di kejadian tersebut. Terus yang terakhir baru mengembangkan catatan menjadi sebuah teks berita yang lengkap. Ada unsur kebahasaannya, ada struktur kebahasaannya, dan unsur berita. Unsur beritanya ada 5W tambah 1H. Udah, sekian dulu ya pembelajaran tentang teks berita hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Untuk quiz pertamanya itu Ibu udah sediakan di Google Form. Nanti kalian tinggal klik linknya lalu kerjakan latihannya ya. Terus yang di bagian terakhir kalian bisa juga mencantumkan apa yang belum kalian pahami agar minggu depan Ibu bikin video yang materi ini yang belum kalian pahami. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai